selfish ghost. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang hikmah di balik perbedaan. Kita semua dapat berkata bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan salah satu sebab pokok dari perbedaan pendapat keagamaan di kalangan pemikir Islam. Bahkan lebih tegas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendaki adanya perbedaan itu. Al-Quran adalah hidangan Allah. Tentu saja, hidangan Allah yang maha kaya itu banyak dan beraneka ragam. Dia yang maha pemurah itu mempersilahkan kita untuk memilih apa yang terhidang. Setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat ilmiah dipersilahkan untuk berijtihad, yakni mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menemukan hukum rinci yang bersifat amaliyah dengan merujuk kepada dalil-dalil agama. Sementara bagi mereka yang tidak mampu, dipersilahkan untuk memilih salah satu dari pendapat para ulama yang berijtihad tersebut. Abu Ishaq As-Satiti menegaskan dalam buku Al-Muwafaqat, setiap masalah yang terjadi dalam ajaran Islam lalu terjadi perbedaan sesama muslim, tapi perbedaan ini mengakibatkan permusuhan, kebencian atau perceraiberaian, maka kita mengetahui bahwa perbedaan tersebut bagian dari ajaran Islam. Setiap masalah yang muncul lalu mengakibatkan permusuhan, ketidakharmonisan, caci maki, atau pemutusan silaturahmi, maka kita mengetahui bahwa sedikit pun ia bukanlah bagian dari agama. Karena itu, lanjur beliau, kendati perbedaan adalah keniscayaan, pertemuan dan persatuan tetap harus dapat terwujud atau diwujudkan. Keragaman pendapat. Banyak ulama yang mumpuni telah lahir dan mempersembahkan aneka pendapat. Pada Juli 2005 di Amman, Yordania, berkumpul kurang lebih 200 ulama dari lebih 50 negara. Pertemuan itu menghasilkan kesimpulan dan pengakuan menyangkut 8 mazhab populer yang sah untuk diikuti pandangan-pandangannya tentang ajaran atau hukum Islam. Mazhab-mazhab tersebut ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ja'fari atau Itsna Asyariyah, mazhab Zaidiyah, mazhab Az-Zahiriyah, mazhab Al-Baniyah, dan mazhab Al-Ibadiyah. Dari kedelapan mazhab tersebut dapat merupakan rujukan. Pandangan-pandangan mereka dinilai sebagian dari pandangan ajaran Islam. Jauh sebelum kesepakatan Amman, Majelis Fatwa Mesir menjadikan pandangan ulama dari aneka mazhab, maka pandangan ulama lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwa. Di Mesir dan Kuwait juga jauh sebelum kesepakatan Amman terbit Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang memuat pendapat aneka mazhab. Semua berpotensi salah atau benar. Perlu diketahui bahwa semua ulama sepakat menyatakan bahwa siapapun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesemuanya berpotensi salah dalam pendapat-pendapat mereka. Pendapat kami benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat yang berbeda dengan pendapat kami salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Demikian kira-kira jawaban para ulama tentang pendapat mereka sendiri. Bahkan Imam Ahmad ketika salah seorang mengomentari pendapatnya dengan, "Inilah pendapat yang hak dan tidak mengandung kebatilan,"
berkata, siapa tahu itulah pendapat yang salah atau batil, yang tidak mengandung kebenaran. Semua ulama juga sepakat bahwa jika pendapat mereka berseberangan dengan pendapat Rasul, maka pendapat mereka harus dikesampingkan. Almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan pemimpin tertinggi di Al-Azhar pada tahun 1973 hingga 1978. Beliau mengemukakan dalam bukunya At-Tafkir Al-Falsafi fi Al-Islam satu riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa akan berkelompok-kelompok umatku hingga mencapai sekitar 70 sekian kelompok, semuanya masuk surga kecuali satu. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa al-haliku minha wahidah, yang binasa dari kelompok-kelompok itu hanya satu. Riwayat ini lebih menenangkan semua pihak yang mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. I guess I just a selfish ghost. I guess I just a selfish